Bab 50. Menunggu di parkiran. Alan, aku lagi di parkiran bawah. Jumpai aku sekarang juga. Putri mengirim pesan WA ke Alan. Putri menunggu sendiri di dalam mobilnya. Ada sekitar sudah 1 jam ia menunggu. Dilihatnya tampak sepi, tidak ada satu orang pun yang tampak melewat. Putri keluar dari mobilnya, ingin ia datang ke lokasi gedung pernikahan Alan. Tapi diurungkannya niatnya. Putri telah berjanji tidak akan membuat keributan di acara pernikahannya kalau ingin tetap berhubungan dengan Alan. Bagi Putri itu sudah cukup membuktikan kalau Alan masih mencintainya. Putri, mengapa kau masih nekat datang ke sini? Sudah berulang kali kukatakan, jangan jumpai aku untuk 1 bulan ini. Alan menarik Putri masuk ke dalam mobilnya agar tak terlihat oleh orang lain. Maafkan aku sayang, aku merindukanmu. Aku ingin berjumpa denganmu walaupun sesaat. Itu sudah cukup bagiku. Putri memeluk Alan dengan kuat, seakan tidak membiarkan Alan untuk pergi. Putri mendekat dan ingin mencumbu bibir Alan. Putri, kuharap jangan lakukan ini padaku. Aku harus segera kembali ke acara pernikahanku. Alan menepis tangan dan wajah Putri. Terlihat jelas wajah kecewa Putri. Dia hanya terdiam dan meneteskan air mata yang melihat nasibnya sekarang sungguh menyedihkan. Andai saja ia tidak mengikuti kemauan kedua orang tuanya, pasti Alan masih ada di dalam pelukannya, bermanja dan tidur bersama. Alan menghapus air mata itu. Diangkatnya muka Putri yang tertunduk itu. Dilihatnya wajah Putri yang benar menyesal dan masih setia mencintainya, tapi apalah daya, sekarang sudah menjadi suami sah Ani, wanita yang sangat disukai mama dan keluarganya. Putri, jangan lagi menangis. Semua sudah terjadi. Tidak ada lagi yang bisa diulang. Kau harus menerimanya dengan lapang dada, dan biarkanlah waktu yang menjawabnya. Aku tidak sanggup jika jauh darimu, Alan. Kumohon menikahlah denganku juga. Aku rela jika harus berbagi dengannya, dan aku rela jika harus menjadi yang kedua. Alan hanya terdiam. Ia benar terkejut melihat perubahan sikap Putri yang berubah 100%. Putri yang ia kenal dulu telah benar berubah, lebih terlihat lemah dan mengemis cinta dari Alan. Putri, mengapa kau berkata seperti itu? Alan, kumohon kabulkanlah permintaanku ini. Aku ingin kau selalu ada di sampingku, menemaniku sampai akhir napasku, Alan. Putri menangis terseduh. Alan yang melihatnya tidak tega jika harus meninggalkannya begitu saja. Tapi bagaimanapun ia harus kembali ke acara pernikahannya. Pasti keluarga dan kerabat dekat sedang mencari keberadaannya. Putri, mengertilah dengan keadaanku sekarang. Semua orang pasti sedang mencariku. Aku berjanji akan memikirkan apa yang kau ucapkan tadi. Kumohon Putri, jangan hubungi aku untuk 1 bulan ini. Aku tidak ingin keluarga dan Ani curiga padaku. Alan ingin berbalik tapi Putri mencegahnya. Alan, aku berjanji tidak akan mengganggumu untuk sementara waktu ini. Tapi hanya dalam tempo 2 minggu. 2 minggu, Alan. Itu sudah cukup. Aku ingin kau menikahiku secepat mungkin. Alan hanya mengangguk. Dan dengan cepat dia berbalik membuka pintu dan berlari kecil menuju acara pernikahannya, sambil melihat ke kiri dan ke kanan, takut kalau ada yang melihatnya. Bab 51. Menyambut tamu undangan. Alan, dari mana saja dirimu? Dari tadi Ani menanyakin kamu. Cepat sana ganti bajumu, tamu sudah pada nunggu tuh. Alan terkejut melihat Kak Rama sudah berada di depannya. Aku nemuin Edo tadi, Kak. Ada urusan kerjaan yang harus diselesaikan, ucap Alan sedikit terbata. Rama menahan tangan Alan, mengingat Rama baru saja ketemu Edo di ruang acara. Kamu berbohong, Alan. Tadi kakak baru saja ketemu Edo di depan. Kening Rama berkerut.
Ia curiga melihat sikap adiknya itu, seperti ada yang disembunyikan darinya. Sebaiknya kamu jujur sama kakak. Sudahlah kak, aku tidak ada waktu untuk membahasnya. Semua tamu sudah pada nungguin aku. Nanti akan aku ceritain sebenarnya. Maafkan kak, aku ke kamar dulu. Mau ganti pakaian. Alan berlalu begitu saja, sedangkan Rama hanya mematung melihat adiknya itu. Ada apa yang terjadi dengan Alan? Di hari pernikahannya ini, mengapa dia terlihat tidak tenang dan menyembunyikan sesuatu yang penting? Tapi Rama langsung pergi ke ruang acara untuk menemani para kerabat dan tamu undangan yang sudah dari tadi tidak sabar untuk melihat dan bersalaman dengan pengantinnya. Alan membuka kamar secara perlahan, takut kalau Ani akan terkejut melihat kedatangannya. Dilihatnya Ani sudah tertidur pulas di atas kasur dengan memakai selayar indah yang berkelipkan butiran berlian. Bisa-bisanya nih anak tertidur dengan pakaian seperti ini, gumam Alan. Alan langsung memakai baju jas berwarna putih bersih. Tampak ketampanan Alan terpancar, badannya yang tinggi tegap menambah kewibawaannya. Ani, bangun. Alan menggoyangkan badan Ani dengan pelan sambil melihat mukanya yang masih terlihat cantik walaupun sedang tertidur. Kak Alan, dari mana saja? Aku sudah lama menunggu kakak. Dari tadi kakak sudah berada di sini. Cuma kakak gak tega membangunkan Ani, kelihatannya sangat lelah. Ani mengkusuk keningnya sambil mengingat sudah berapa lama ia tertidur. Alan langsung menarik tangan Ani untuk mengajaknya ke ruang acara. Ani, ayo bangkit. Kita sudah terlalu lama di kamar ini. Para tamu undangan sudah pada nunggu di depan. Sebaiknya kamu lihat dulu mukamu di kaca. Ani hanya mengikuti perkataan Alan. Dilihatnya wajahnya di kaca masih terlihat sempurna makeupnya. Dan mereka pun berjalan menuju ke ruang acara. Benar saja, semua mata langsung melihat mereka, terkagum dengan ketampanan dan kecantikan pengantinnya, ditambah lagi dengan kemewahan selayar yang Ani gunakan. Ani dan Alan duduk di singgasana yang sudah disediakan mereka, tampak seperti seorang raja dan ratu. Terlihat pasangannya sangat serasi. Mereka tampak bahagia dalam menyambut para undangan, tersenyum sambil bercanda. Mira mendekati Rama. Dibisikkannya sesuatu ke kuping kanan Rama agar tak terdengar siapapun. Rama, kau tahu dari mana saja Alan tadi? Rama hanya menggelengkan kepalanya, berpura tidak mengetahui apa-apa. Ia takut membuat mamanya jadi kepikiran. Rama tidak ingin membuat hari yang bahagia ini berubah menjadi pertanda buruk bagi mamanya sendiri. Semoga Alan tidak berbuat sesuatu yang dapat mengecewakan Ani dan Mama, batin Rama. Para tamu bersalaman dan memberikan selamat kepada pengantin. Banyak juga yang berikan kado atau bingkisan sebagai kenang-kenangan. Tamu undangan pun pulang satu persatu. Sampai waktu pukul 22.30, tamu sudah tidak ada lagi yang tersisa. Hanyalah kerabat dekat dan para pelayan. Mira datang menghampiri Alan. Dia curiga dengan sikap anaknya belakangan ini. Ingin ditanyakannya, tapi diurungkannya niatnya, karena melihat Alan dan Ani yang sudah tampak kelelahan menyambut para tamu yang lumayan menguras tenaga.